Cindy, Clara, selamat datang di Halo, Midnight Live. Kak Apa Reza. kabar? Puji Tuhan, kabar Silakan baik. duduk, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Cindy, Clara. Wah, lihai sekali Cindy ya. Aduh, terima kasih. Itu nama alat musiknya apa? Kucang, Kuceng. Iya. Kalau boleh tahu judul lagunya apa tadi? mangcong, Mangcong. Itu, Mangcong. 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 Iya. Artinya apa? Dia lagu-lagu yang untuk ngiringin tari-tarian gitu, Mas. Pada momen Imlek. Enggak juga. Oke. Biasa untuk kayak festival or show gitu. Oke. Udah berapa lama kamu belajar alat musik kuceng? Tebak. 2 hari kali ya? Berapa tahun? 5 tahun ada? 12 tahun. Oh, 12 tahun. 12 tahun? Iya. Kamu merasa mulai lihai itu di tahun keberapa? Aku main solo itu baru di tahun lalu. Kak Reza. Oke. Jadi pas di Jakarta itu baru main solo di tahun 2024 ya, 2 tahun lalu. Iya, oke. Nah sampai ke tahap itu prosesnya kan sangat panjang tuh. Betul. Awal latihannya itu seperti apa? Nah jadi dulu aku tuh join satu komunitas musik gitu di Kalimantan, di Pontianak. Nah itu Kamu asli Pontianak? asli Pontianak. Oke. Nah waktu itu mainnya, waktu aku masih kecil itu mainnya per grup. Jadi nggak main solo. Oke. Dan fun fact-nya dulu aku nggak main kucang, tapi aku mainnya yangqing. Yang cing tuh dipukul? Iya, Oke. dipukul. Oke. Jadi kalau alat musik tradisional Tionghoa itu kan banyak ya. Dia ada kucang, terus ada erhu. Erhu tuh biola. Erhu, oh iya, saya sering lihat erhu. Ya. Terus kayak yang kayak gitar tuh pipa. Pipa. Pipa Oke. sama yangqing. Nah, dulu aku mainnya yangqing, Kak. Terus akhirnya semua alat musik aku cobain, tapi hatinya tuh klopnya ke kucang gitu. Oke. Kenapa hatinya kok bisa nyaman sama kuceng? Mungkin karena nada-nadanya itu kan lembut ya. Iya. Lembut, dan kalau main kucang itu sebenarnya kalau kita dengar ada dinamika suara yang Iya. kadang tinggi, kadang pelan gitu ya. Itu jadi ada feeling gitu. Ada emosinya lah ya. Jadi ketika main kucang tuh aku ngerasa kayak bisa mengekspresikan apa yang aku rasain gitu. Oke, tapi kalau misalnya alat musik seperti gitar atau piano, apakah kamu juga bisa menguasai itu? Aku bisa piano sama gitar. Piano sama gitar bisa juga. Wah, ini saya juga bingung belajarnya berapa tahun ya. Ya. Kalau les sama kamu bisa ya? Oh bisa. Bisa, 20 tahun tapi. Oh gitu, wah 12 tahun belajarnya, bayangin. Penonton 12 tahun juga gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses. Nah akhirnya kamu diakui begitu dan juga mulai perform di depan orang banyak. Ya, Itu puji mulai Tuhan. 2 tahun lalu? 2 tahun lalu, betul. Oke, gimana rasanya bisa akhirnya solo? Rasanya nostalgia ya. Maksudnya aku itu udah nggak main kucang itu udah sekitar 4 atau 5 tahun karena aku ngerantau ke Jakarta. Oke. Kuliah waktu itu. Iya. Akhirnya ketemu kucang lagi, kayak sebenarnya nggak expect bisa main kucang lagi gitu. Karena udah break lama? Breaknya lumayan, Oke. 4 sampai 5 tahun. Wow. Terus aku kuliah ambil desain juga kan. Jadi nggak ada pikiran untuk ke arah musik gitu pada saat Oke. itu. Oke. Terus tiba-tiba ketemulah opportunity di 2024. Akhirnya mulai lagi mulai ikut ajang-ajang pageant juga gitu-gitu. Oke. Nah saya lihat di jari kamu ini terpasang apa ini namanya? Ini kuku kucang. Kuku kuceng. Iya. Oke. Dia seperti pick gitar. Iya. Jadi pas dipetik itu suaranya lebih clear. Sebenarnya bisa pakai kuku asli, cuma suaranya lebih apa ya, nggak lebih tebal gitu suaranya, tebal. Oke, jadi memang ada pick khusus seperti ini. Di tangan kanan ini ada 4 Ada kuku 4. kuceng. Heeh.
Di sebelah kiri Kiri ada 2. cukup 2 Cukup begitu 2. ya. Oke, wow. Jadi harus punya ini ya, Betul. biar suaranya lebih nyaring gitu. Lebih clear, Oke. lebih jernih gitu. Nah, generasi muda saat ini gimana kamu melihatnya dalam mempelajari alat musik seperti kucing? Kalau lihat generasi sekarang, apalagi Gen Z ya, termasuk aku juga, Ya. itu masih banyak teman-teman yang mungkin belum kenal nih sama alat musik seperti ini gitu. Iya. Sebenarnya kalau kuceng itu banyak orang yang bilang kecapi. Kecapi gitu kan. Sebenarnya bedanya sama kecapi asli itu beda di senar. Jadi masih banyak lah generasi muda yang menyalah apa ya ngomongnya, kayak salah kira bahwa oh kalau kecapi itu sama kayak kuceng. Sebenarnya beda tipis sih. Oh, tapi tetap berbeda. Beda, kecapi Sunda itu 22 senar. Oke. Kalau kuceng dia 21. 21. Oh, beda satu senar ya. Iya. Wow, dan itu beda satu senar sangat berpengaruh terhadap suara dan nada. Sebenarnya beda di bentuk sama suara sih. Oke. Dan kalau setiap perayaan Imlek itu pasti akan dinyanyikan sebuah lagu lewat kuceng atau memang banyak lagi alat musik yang digunakan untuk merayakan Imlek atau banyak ya. Yang kamu sebutkan tadi ada pipa, ya, erhu, yangqing gitu-gitu. Dan kamu bisa semua itu ya? Bisa. Wah, keren. Ya. Nah, untuk menjaga keaslian musik tradisional Tiongkok itu bagaimana cara kamu? Mungkin peran aku sebagai generasi muda sekarang juga itu bisa lewat sosial media mungkin ya. Oh iya. Okay. Jadi kenalin ke teman-teman juga by sosial media, Instagram or TikTok gitu. Oke. Jadi tipis-tipis lah kenalin ke generasi muda, ke orang-orang juga kalau oh ini loh budaya yang harus sebenarnya kita lestarikan. Iya. Dan seberapa besar pengaruh dari alat musik ini dalam membangun nuansa perayaan khususnya Imlek? Lumayan besar ya. Karena salah satu budaya dan tradisi juga yang sudah lama akhirnya ada kembali dan sekarang pun udah banyak jenis alat musik kuceng tuh yang versi modernnya gitu. Oke. Jadi udah dimodif-modif banyak lah bentuknya. Oke. Nah sekarang kan zamannya kolaborasi itu. Nah apakah tren kolaborasi ini juga ada di dalam sejumlah alat musik tradisional ini? Betul, kolaborasi seperti singer, nyanyi, itu juga bisa kolaborasi. Biasanya sih kolaborasinya sesama ini ya, sesama alat musik Tionghoa gitu, seperti erhu. Saya kayak duet erhu gitu. Oke, nah ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan dalam setiap alunan musik instrumental begitu ya, apalagi melalui alat musik kuceng di momen Imlek ini? Oke, mungkin pesannya cuma untuk penonton ya, khususnya penonton di sini, untuk kita lestarikan budaya kita gitu. Karena ini salah satu sejarah dan tradisi juga ya yang harusnya kita lestarikan gitu. Mungkin bisa dari peran sosial media sih lumayan berpengaruh ya menurutku gitu. Karena beberapa hari lalu aku sempat upload konten dan itu ternyata antusias Kak, banyak antusias nanyain gitu kayak Kak ini yang di Kung Fu Hustle ya? Kakak pernah nonton? Iya benar. Iya, di Kung Fu Hustle kan gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau dibilang sama yang di Kung Fu Hustle ya jawabannya iya sama gitu. Tapi kan orang-orang berpikiran bahwa oh berarti yang di Kung Fu Hustle tuh beda gaya sama yang sekarang gitu loh. Maksudnya dengan yang aku mainin tuh sama atau beda. Dan ternyata banyak juga orang-orang yang antusias juga gitu. Buat tanyain, ini belajarnya kapan Kak? Terus ada juga yang nanyain gitu, Kak ini belajarnya gimana ya? Terus kayak sama kayak piano gak ya? Gitu-gitu. Awal-awal dulu belajar, satu hari tuh bisa menghabiskan berapa jam?
eh dulu aku termasuk yang cukup jarang latihan. Jadi kayak seminggu tuh sekali doang. Oke. Karena waktu itu fokusnya masih SD kan. Iya, iya. Kayak SD, SMP masih sekolah gitu. Jadi main ini tuh pas ada waktu luang lah. Jadi kayak hobi aja gitu. Usia berapa kamu pertama kali memainkan ini? Pertama kali tuh kelas berapa ya? Kelas 5 atau 6. Itu usia aku kayak masih 11 deh kayaknya. Iya. Tapi waktu itu pas mau join, itu tuh aku sempat gak dibolehin join. Kenapa? Ini ada cerita lucunya. Nah, kenapa tuh? Karena badannya kecil katanya. Oh ya? Jadi fun fact di komunitas di Pontianak itu, yayasan itu, komunitas itu tuh banyak pemainnya yang sudah senior lah ya kita bilang ya, sudah level up gitu. Jadi yang udah lause lah kita bilang gitu. Senior tuh lause. Lause. Oh, ini lause semuanya. Iya. Iya. Iya, oke. Banyak seniornya, terus akhirnya waktu itu mau join tapi katanya belum bisa karena badannya kecil, gimana petiknya gitu ibaratnya tidak sinkron gitu kan. Sampai akhirnya papa tuh punya kenalan lah kenalan salah satu lause gitu di komunitas itu. Akhirnya papa bilang coba dulu aja gitu kan. Akhirnya coba, ternyata pas aku mainin mirip ya sama piano. Bedanya dia dipetik kan. Kalau piano kan diteken. Betul. Oke. Cuma ini mirip kayak gabungan piano dan biola. Karena kalau biola kan diteken ya kayak. Nah ini tuh juga pentatonis. Jadi nadanya cuma ada do, re, mi, sol, la. Jadi kalau kita mau hasil nada fa atau si itu mesti di pencet gitu. Iya. Nah ini kan sebagai alat musik instrumental Tiongkok begitu ya. Kamu melihatnya seperti apa alat musik ini? Apakah ini bisa menjadi jembatan harmoni antar budaya di Indonesia? Sangat bisa. Sangat bisa. Seperti apa potensinya? Lumayan besar ya kalau untuk sekarang gitu. Karena kalau kakak tahu tehian, kakak tahu tehian? Tehian? Saya tidak tahu tehian. Tehian. Jadi ya tehian itu seperti erhu. Cuma dia budaya Peranakan kan. Dia tehian kayak gitu. Mirip erhu. Iya. Jadi 3 senar. Berapa senar sih kalau erhu itu? Erhu 2. Erhu 2. Kalau tehian? Tehian sama 2. 2 juga. Oh gitu ya. Jadi mungkin kolaborasinya itu bisa dari teater mungkin ya, teater atau banyak lah. Jadi kucang ini nggak hanya dimainkan pada saat Imlek ya sekarang atau acara-acara yang berhubungan dengan Chinese culture gitu ya. Jadi bisa masuk ke semua gitu. Misalnya Gambang Kromong itu juga masuk ke kucang. Jadi semakin mudah dong untuk melakukan kolaborasi. Betul. Seperti itu ya. Jadi akhirnya budaya-budaya yang kayak kalau gitar, biola kan itu maksudnya Western ya. Biola kan biasa, kalau ini kan Asian, jadi digabungin itu bisa jadi kolaborasi. Nah dalam perayaan Tahun Baru Imlek, kamu nggak kembali ke Pontianak? Dulu kecil dirayainnya di sana, tapi sekarang belum bisa balik sih kalau di tempatnya. Karena masih ada pekerjaan atau kesibukan begitu ya. Tapi kamu pasti kangen dong ya balik ke Pontianak. Apa makanannya kah atau apanya? Kangen semuanya. Semuanya. Apa yang kalau ditanya yang paling bikin kamu kangen tuh apa? Mama, papa, Cece, pasti. Dedek. Iya. Suasana kumpul keluarganya. Ya. Nah, ini kan Imlek di tahun Kuda Api. Betul. Nah, ini seperti apa sih kamu melihat tahun Kuda Api? Kuda Api, semangat yang membara sih menurutku. Semangat yang membara. Iya. Harus terus semangat ya. Walaupun lagi begini harus semangat. Dan hahaha aja. Penonton di sini semua happy ya. Apalagi ada Cindy di sini semua happy.
dan semua ingin belajar alat musik kucing. Ayo, habis ini ya. Berapa 30 tahun ya? Iya. Kan 30 tahun masih di sini kan? Gitu ya. Nah, ke depan apa sih mimpi besar kamu? Mimpi besar aku selain jadi performer ya, bisa jadi berkat buat orang sih. Mungkin konteks berkat di sini bisa ngajak lebih banyak lah generasi muda atau generasi penerus nanti yang masih kecil-kecil itu, semua bisa kenal juga loh. Bahkan bisa, harapannya ya banyak yang bisa main ini gitu. Iya, pastinya. Dan ya. punya ketertarikan kan. Jadi Betul. gimana caranya sekarang untuk kita lebih ke mengajak kali ya kayak. Jadi kayak mempromosikan by sosial media gitu. Maksudnya sesimpel konten-konten yang kayak POV gitu ya. Itu biasanya orang suka tuh. Iya. Ya kan? Kalau enggak kayak kalau misalnya konten-konten yang lebih cover-cover itu mungkin menurutku kurang apa ya, itu juga bisa menarik attention. Tapi trennya sekarang lagi Yang seperti POV. POV kan misalnya kayak kita kemas dalam bentuk yang lebih casual lah ya, yang lebih menghibur gitu. Jadi orang pun kayak seru juga ya ternyata ya main kucing, akhirnya mereka juga tertarik gitu. Dan akhirnya bisa banyak banget tuh nanti pemain-pemain kucing berikutnya. Apa harapan kamu di tahun baru Imlek kali ini? Tahun baru Imlek harapannya ya semua dilancarkan, makin sukses. Pokoknya semuanya makin-makin lah ya. Iya, iya. Makin semangat, lebih percaya diri juga gitu. Keras banget tuh suara FD gua tuh. Iya, jadi harus makin percaya diri. Harus makin membara, pokoknya keep going aja gitu. Iya. Apapun tantangannya, keep going. Tetap kerja keras konsisten. seperti kuda. Betul. Di tahun kuda api. Itu dia. Cindy, sekali lagi terima kasih, sudah bergabung bersama kami di Midnight Live. Sukses selalu ya. Selamat tahun baru Imlek. Gong Siva coy. Xie. Hai. Oke. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.